Ketika orang tua bercerai, yang paling pertama adalah terjadinya perubahan di hidup anak itu. Jangan berpikir berekspektasi pasangan kita akan berubah setelah menikah. No. Hai semua, selamat datang di podcast Angkat Bicara. Dan hari ini kita kedatangan narasumber spesial yang adalah salah satu psikolog dari bicarakan.id, namanya Mariska Johana. Hai Kak Mariska. Ayo. Gimana? Seneng gak jadi psikolog di Bicarakan ID selama Senang ini? dong pastinya. Udah Seru. berapa lama? Sudah mau 1 tahun kayaknya. Udah mau 1 tahun ya? Oh, udah lebih lama dari saya berarti. Oh iya. Untuk spesialisasinya sendiri itu apa ya? Oke, aku di spesialisasinya memang di parenting, perkembangan anak dan remaja serta kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Oh gitu, oke. Berarti akan nyambung sama topik yang kita bicarakan hari ini ya. Jadi sebelum kita hari ini ketemu, kita udah bahas dulu via WhatsApp mau bahas tentang apa. Sebenarnya udah dari lama ya kita mau ketemu, tapi gagal terus. Dan hari ini akhirnya Kak Mariska menyempatkan waktunya untuk podcast bareng Bicarakan ID. Thank you so much Kak Mariska. Thank you juga yo. Kita langsung aja ya masuk ke topik. Jadi yang pertama itu sesuatu yang aku rasa banyak orang yang relate gitu tentang pernikahan, yaitu perceraian. Karena kemarin aku ngobrol sama satu psikolog gitu, dia psikolog yang bertempat di Bogor gitu, dan dia punya satu acara ini itu mengumpulkan orang-orang dengan satu topik yang sama, satu isu yang sama, misalnya fatherless gitu. Nah kemarin ada yang menarik nih, dia mengumpulkan wanita-wanita muda yang usianya 30-40 tahun untuk datang ke situ, isu apapun gitu. Nah ternyata waktu kekumpul ini isunya sama semua. Isunya adalah perceraian. Nah ternyata usia 30-40 wanita-wanita muda ini, mereka ngalamin rumah tangga yang hancur gitu. Nah aku kepo banget gitu. I mean, ini kan pernikahan berarti kok usia 30-40 masih sangat masih muda lah ya. Betul. Pernikahan mungkin bisa antara 5-10 tahun pernikahan. Nah, kenapa sih Kak Mariska kok terjadi yang namanya perceraian di dalam rumah tangga gitu? Aku percayanya karena ketika pernikahan itu bercerai, hancur gitu, itu pasti perlahan-lahan nggak sih untuk bercerai, klimaksnya gitu? Karena nggak mungkin terjadi dalam semalam gitu, hubungan yang retak gitu. Nah ini kenapa? Apakah ada pembiaran sesuatu atau apa? Oke, sebenarnya yang tadi Yotari sempat sampaikan ya, banyak wanita muda yang bercerai. Nah, ini memang perceraian ini mulai marak itu di milenial, kaum milenial nih. Karena apa? Emansipasi wanita gitu. Ketika dulu wanita itu tugasnya memang di dapur, mengerja pekerjaan rumah gitu ya, terus mengurus anak gitu. Tapi sekarang kan sudah berbeda budayanya gitu ya. Nah, jadinya wanita sudah bisa mandiri bekerja, punya ekspektasi, punya impian, punya cita-cita gitu ya. Dan banyak wanita yang sudah bisa mandiri. Jadi sudah tidak ketergantungan lagi dengan suami atau laki-laki. Nah, hal ini yang mengubah mindsetnya para wanita untuk tidak ditindas gitu ya. Tidak ditindas sebagai ibu rumah tangga saja. Nah, makanya maraknya perceraian di milenial sekarang ini gitu. Tapi basicnya memang perceraian itu pasti ada penyebabnya gitu ya, yang tadi Yotari bilang nggak semalam langsung tiba-tiba bisa bercerai, nggak. Pasti basicnya itu adalah hubungan yang nggak sehat. Perceraian itu kan terjadi karena ada pernikahan, benar nggak? Pernikahan itu ada hubungan antara dua orang. Jadi hubungan ini nggak cuma sekali berhubungan terus selesai, nggak, tapi harus dibimbing, harus dibina, harus dijaga, dan harus dikelola. Nah, kenapa sampai berakhir hubungan itu pasti ada yang nggak dijaga, nggak dikelola, dan nggak dibina. Nah, biasanya karena hubungannya udah mulai nggak sehat gitu ya, terjadilah kekurangannya keintiman. Kalau pernikahan kan tuh paling penting keintiman gitu ya. Jadi sudah renggang, gak dekat lagi, sudah secara emosional saling cuek gitu ya. Udah merasa saya bisa tanpa kamu, kamu bisa tanpa saya, buat apa kita melanjutkan pernikahan ini gitu ya. Kalau keintiman itu kan rasanya kalau nggak ada dia, saya ada yang kurang.
gitu ya. Kalau nggak ada dia, saya merasa nggak lengkap. Kalau ada dia, saya merasa terbantu, tersupport. Saya bisa depend on dia gitu. Tapi rasa ini udah nggak ada gitu. Jadi buat apa diterusin gitu. Nah itu salah satunya. Selain itu ya pasti kurangnya komitmen. Komitmen ini ya bisa jadi akhirnya perselingkuhan. Terus bisa nggak perselingkuhan tapi dia sudah lebih nggak mementingkan pernikahannya gitu, jadi udah komitmennya berkurang. Nah akhirnya terjadilah perenggangan itu dan perceraian itu gitu sih. Oke, aku tertarik sama tentang emansipasi wanita tadi. Hmm. Berarti kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang psikolog lah, gitu, psikologi. Apakah emansipasi wanita ini menjadi sesuatu yang sebenarnya ada kurang bagusnya dalam pernikahan? Oke, sebenarnya kurang bagus untuk pernikahan bisa dibilang ini kayak dua mata sisi pisau ya, Iya. gitu ya. Semua yang baru, semua yang dibentuk itu kan pasti ada baik dan buruknya, gitu ya. Nah, balik lagi ini apakah bisa dipakai lebih buruk atau lebih baik? Baiknya pasti ada. Nah, buruknya mungkin ada juga karena wanita sudah bisa lebih mandiri, mereka bisa mengembangkan potensi diri mereka gitu ya. Nah, akhirnya mereka punya ekspektasi ke pasangan dan ke pernikahan. Mungkin ya kita lihat orang tua dulu lah ya gitu. Orang tua dulu ya wanita di rumah menjaga anak. Sekarang ibu rumah tangga banyak yang bekerja juga kan ya. Orang tua, ibu dan juga bekerja. Nah, jadi kan terjadi perbedaan budaya balik lagi. Pasti buruknya ada. Yang ekspektasi pria istri tuh di rumah jaga anak, jaga dapur, ngurus dapur gitu ya, urusan dapur, mengerjakan pekerjaan rumah, tapi istri udah sibuk di kantor, lelah, dan si istri juga merasa saya bisa nyari uang, buat apa saya di rumah doang, di dapur doang, gitu kan ya. Jadi lebih baik saya mengumpulkan uang, saya membayar neni untuk menjaga rumah, untuk menjaga anak kayak gitu. Sedangkan kan untuk semua orang pasti ekspektasinya ya para suami, para laki-laki ya istri jaga anak dong, ngurus rumah dong gitu. Terus ya paling sering adalah ketidaksepakatan tentang pekerjaan rumah tadi sih dari emansipasi wanita itu ya, karena wanita sudah bekerja, saya udah bukan wajibannya lagi untuk menjaga. Kalau dulu kan cowok mencari nafkah, cewek mengurus rumah gitu kan. Kalau sekarang ya istri juga bisa mencari nafkah loh. Ya suami harusnya bisa juga mengerjakan pekerjaan rumah. Nah ini yang perbedaan budaya ini yang kadang-kadang nggak diterima sama semua orang. Akhirnya berdampak buruk pada pernikahan gitu sih. Oke, jadi yang salah ini bisa dikata bukan emansipasi wanitanya, tapi lebih ke tadi aku garis bawahi kata Kak Mariska, ekspektasi. Betul. Ekspektasi ini yang harus kemudian mungkin dikomunikasikan kali ya dalam pernikahan. Kayak oke, nanti kalau menikah kamu maunya apa, aku maunya apa, kita akan siapa yang bekerja, siapa yang akan membayar ini, kali gitu ya Kak Betul. Mariska. Memang pernikahan itu kan terjadi juga bukan karena cinta aja ya, maksudnya gairah cinta, tapi ada komitmen. Komitmen ini kan kesepakatan. Nah, berarti kan hubungan ini harus didasari dengan kesepakatan juga. Kayak tadi, untuk mengurus rumah dan mengurus anak dan bekerja itu juga kita perlu komunikasikan untuk terjadinya kesepakatan gitu. Biar nantinya ya mungkin ketidaksepakatan itu akan terjadi di tengah-tengah ya gitu, tapi kan selalu harus dibalikin lagi, dibuat komitmen ulang lagi, kesepakatan ulang lagi kayak gitu. Akhirnya win-win solution lah, kedua-duanya sama-sama untung gitu, nggak ada yang dirugikan, nggak ada yang diuntungkan sekali, seperti itu sih. Kesepakatan antar bersama. Betul. Gimana kalau di dalam proses berdiskusi nih tentang maunya gimana, tapi nggak nemu-nemu titik tengah yang bisa win-win gitu. Apakah kemudian ketika oke ini nggak enak nih suasananya ya, karena kita nggak nemu solusi yang pas buat kedua belah pihak gitu. Bagaimana cara kemudian kita menyikapi hal itu gitu? Apakah kemudian misal hal itu harus didiemin dulu? Oke. Didiemin dulu, kita biarin lah sampai takutnya. Tapi kalau aku ya mikirnya kalau didiemin gitu ntar jadi
numpuk gitu di belakang dan meledak di satu waktu gitu. Nah ini harus gimana nih Kak Mariska? Oke. Nah, sebenarnya paling sering gitu ya yang terjadi adalah ketika terjadi masalah didiemin. Akhirnya lupa, akhirnya numpuk, nanti jadi bom waktu gitu. Sebenarnya kalau misalnya terjadi ketidaksepakatan, ya harus dikomunikasikan. Kalau sampai nggak ketemu nih win-win solutionnya, cari solusi lain, cari orang lain yang bisa menjadi penengah gitu ya, atau enggak sama-sama coba dengerin dulu dari pihak suami seperti apa, dari pihak istri itu maksudnya gimana gitu, diutarakan dengan jelas ya, dengan detail juga. Kan banyak nih cuman kode-kode biar peka gitu kan, nah itu nggak bisa, jadi komunikasikan secara jelas gitu. Kalau memang nggak sampai ketemu juga, cari orang penengah gitu ya. Nah ini juga cari orang penengah ini agak tricky ya, harus mungkin yang bisa di tengah-tengah, harus yang netral, betul, harus netral. Karena kalau enggak nanti malah makin ribut gitu kan. Atau enggak kalau bisa sih jangan yang berhubungan dengan keluarga. Karena kalau keluarga itu pasti memihak gitu ya. Dan kalau keluarga ini akhirnya nanti jadi lebih besar lagi masalahnya. Gitu. Jadi kalau bisa lebih baik ke profesional. Karena kan udah pasti netral tuh ya. Udah selain netral, dia punya sisi pandangan lain dari sisi teoritisnya, pasti gitu sih. Ya, ada solusi yang lebih ilmiah lah ya, Betul. yang ngomong tentang manusia dan hal-hal berkaitan dengan manusia. Aku belajar satu hal gitu tentang membutuhkan pihak netral dalam menyelesaikan masalah gitu. Ternyata psikolog itu sepenting itu gitu ya. Dulu saya ini ngomong tentang psikolog, jadi dulu saya juga mikir bahwa buat apa gitu ke psikolog, karena saya merasa bisa mengatasi masalah saya sendiri. Tapi ada ternyata di satu momen dalam hidup saya, satu titik gitu, memang saya butuh sudut pandang orang lain gitu loh, yang nggak bisa saya selesaikan sendiri dengan sudut pandang saya. Butuh orang lain yang posisinya netral, posisinya calm, tenang, dan dia bisa menjawab pertanyaan saya dengan logika, dengan ilmu-ilmu yang dia punya gitu. Makanya di sini aku mau mengarahkan juga teman-teman yang nonton podcast ini, kalau misalnya kalian punya khususnya dalam pernikahan ya, dibicarakan itu ada couple counseling. Betul. Kalau misalnya ada kebutuhan akan satu solusi atau jawaban di dalam pernikahan itu, mungkin bukan jawaban yang gimana-gimana, tapi paling enggak ada pihak netral yang bisa membantu untuk mendinginkan suasana, membantu kita berpikir secara jernih gitu ya. Jadi kalian bisa klik link yang ada nanti aku sematkan di caption untuk kalian booking sesi konseling dibicarakan, khususnya misalnya couple counseling gitu. Kalian bisa ketemu juga dengan Kak Mariska Johana di bicarakan.id gitu. Oke, Kak Mariska, anyway, kita lanjut. Oke. Dalam pernikahan sendiri itu ketika bercerai, ini kan tadi ngomong tentang suami istrinya ya. Ketika bercerai, ada satu pihak yang aku rasa akan menjadi korban dalam perceraian itu, yaitu anak. Betul. Nah, ini aku kepo, apa sih yang sebenarnya berpengaruh psikis, apa semacam apa yang berpengaruh pada si anak itu, dan apa yang akan hilang dari anak itu ketika orang tua itu berpisah. Oke, mungkin kita bahas jangan langsung ke psikisnya dulu kali ya. Kita bahas dari apa yang dialami anak dulu ketika orang tua bercerai, gitu ya. Ketika orang tua bercerai, yang paling pertama adalah terjadinya perubahan di hidup anak itu, gitu ya. Yang tadinya papa mamanya satu rumah, satu kamar bahkan gitu ya, kok udah jadi nggak satu rumah. Nah, selain perubahan itu apa? Anak akan berubah aktivitasnya. Yang tadinya dia mau ketemu mamanya, ya udah di rumah, ketemu papanya di rumah. Sekarang ketemu mamanya ke rumah A, ketemu papanya di rumah B, gitu ya. Dibagi-bagi A dan B, gitu. Nah ini terjadi perubahan ini kan butuh adaptasi lagi, gitu ya. Untuk seorang anak itu adaptasi, perubahan itu memerlukan energi yang besar untuk bisa beradaptasi, usaha yang besar lah untuk bisa mengatasi perubahan itu, melewati perubahan itu untuk adaptasi ini. Nah, jadi selain itu juga pastinya contoh ideal, bayangan idealnya dari anak tuh hancur. Yang tadinya kalau idealnya seorang anak punya papa dan mama, tapi ini papa mamanya berpisah.
Iya kalau misalnya berpisah akhirnya co-parenting. Kalau ternyata berpisahnya akhirnya nggak baik-baik. Maksudnya dibawa kabur gitu ya, yang nggak boleh ketemu sama papanya, nggak boleh ketemu sama mamanya gitu ya. Nah, akhirnya dia hilang satu sosok penting dalam hidupnya. Nah, pastilah mempengaruhi emosionalnya. Yang tadinya dia bisa depend dengan mamanya kalau mau leyeh-leyeh, tapi kalau mau jajan atau apa bisa bisa papanya gitu ya, minta belajar bisa papanya, hilang satu peran ini Iya. gitu. Kehilangan pasti ngerasanya ya pertama. Selain itu efeknya juga selain yang tadi ya adaptasi, sosok idealnya juga udah hilang gitu ya. Plus dia kan akan berpikir bagaimana orang melihat dia. Ketika dia melihat temannya yang punya papa mama, dijemput papa mamanya lengkap gitu ya, sedangkan dia udah enggak. Nah, itu kan dia akan berusaha membandingkan nih dengan orang lain, dengan anak lain, yang akhirnya akan membuat kepercayaan dirinya turun. Jadi nggak percaya diri, terus ngerasa apa ya, saya nggak lebih baik dibandingkan orang lain, saya punya sisi yang kurang, nggak kayak orang lain yang lengkap, kayak gitu. Udah gitu, selain itu juga anak ini kadang-kadang kalau perceraian merasa bersalah atas perceraian orang tuanya. Apakah orang tua bercerai karena saya? Jangan-jangan karena saya nakal. Kalau yang ini di anak yang lebih kecil gitu ya, TK SD, kadang-kadang berpikirnya kalau ketika orang tua bercerai itu, apakah perceraian ini akibat saya nakal ya? Karena saya nakal, papa mama bertengkar, akhirnya bercerai, berpisah. Nah, jadi kadang-kadang menyalahkan diri sendiri. Kalau di remaja itu dia lebih merasa nggak terima, lebih efeknya adalah dia marah, menolak perceraian ini, dan ngerasa orang tuanya tidak mementingkan dia dibandingkan kepentingannya orang tua gitu ya. Jadi kalau di anak-anak merasa bersalah, di remaja jatuhnya lebih merasa marah, nggak terima kayak gitu. Karena mestinya kalian bisa mempertahankan hubungan ini. Kenapa bercerai? Berarti kalian nggak mikirin saya. Karena kalau anak remaja udah mulai kritis gitu kan ya. Sedangkan orang tua itu harusnya mementingkan anaknya. Kayak gitu. Jadi merasa ada kenapa kok orang tua saya berbeda dari yang lain, yang dia dapat kasih sayang aku enggak gitu. Betul. It happen karena aku punya beberapa temen yang juga dia bilang gini sama aku. Jadi aku nih lahir dari keluarga yang puji Tuhan harmonis gitu ya. Dan dia bilang gini, kamu mah enak, keluarga kamu harmonis, jadi kamu bisa tersupport gitu secara mental gitu. Mungkin nggak secara ekonomi, tapi secara mental kamu kan baik-baik aja gitu. Nah gue ekonomi sih tersupport, tapi keluarga gue hancur kayak gitu. Jadi gue nggak merasa mentally supported by my family gitu. Oke. Ternyata itu ya memang ngaruh ke psikis anak. Betul. Gitu ya. Tapi nggak selamanya buruk perceraian ini ke anak. Jadi gini, ada beberapa penelitian justru perceraian orang tua itu malah meningkatkan psychological well-being, kesejahteraan psikologis si anak. Oh, kok bisa? Nah, kok bisa? Karena contoh ya jangan sebut orang kali ya. Yeah. Mungkin kayak contohnya adalah ketika orang tuanya berkonflik terus-menerus. Oh, okay. Di rumah itu jauh banget dari kata harmonis. Kayak neraka gitu. Betul, dia melihat mamanya menampar papanya, papanya lempar piring, lempar bangku, bertengkar terus-menerus. Nah, ketika bercerai, anak ini merasa lebih damai. Ini jalan terbaik untuk orang tuanya dibandingkan dia melihat orang tuanya bertengkar terus-menerus. Nah, di sisi lain juga kalau orang tuanya salah satunya abusive, gitu ya. Ya abusive ini banyak verbally, physically, gitu ya. Ketika menyakitkan, mungkin nggak langsung ke anaknya gitu ya, abusive-nya ke pasangannya doang. Tapi kan itu jadi contoh yang negatif buat anaknya. Yeah. Dan anaknya pasti melihat itu bukan melihat ada rasa nggak suka, ada rasa benci gitu ya. Kenapa papa saya kasar? Kenapa mama saya nggak seperti mama yang lain lembut? Nah, ketika bercerai dan bahkan mungkin menikah lagi gitu ya, orang tuanya dengan pasangan yang baik dan harmonis, nah berarti kan dia
lebih sejahtera secara psikologis gitu ya. Oh ternyata pernikahan yang dulu memang salah, lebih baik yang sekarang, dan saya merasa lengkap di sekarang dibandingkan yang dulu. Jadi perceraian itu nggak selamanya buruk gitu. Jadi bisa jadi meskipun orang tua lengkap, tapi secara mentali juga nggak ke support, malah ke abuse kayak gitu. Ada beberapa kasus yang memang perceraian itu mungkin jalan terbaik kali ya. Betul. Apalagi kalau udah abusive dan sudah tidak bisa dirubah lagi pasangannya, kita memang mungkin berpisah jalan terbaik gitu. Tapi selama itu sesuatu yang mungkin belum menyentuh hal fisik, belum mengancam nyawa gitu, mungkin masih bisa dipertahankan kali ya. Betul. Gitu. Sebenarnya masih dicoba dulu dibicarakan lagi balik ya. Yeah. Disepakatin lagi. Masih bisa nggak sih nemu win-win solutionnya? Kalau memang sudah nggak bisa, sudah nemu pun tidak dijalankan, ya sudah, mau diapain lagi? Iya. Oke. Balik lagi ke kasusnya apa berarti ya? Betul. Oke. Tapi yang aku penasaran lagi adalah dari sisi anak ini. Ketika orang tuanya itu bercerai, aku melihat ada suatu fenomena di mana anak-anak korban perceraian ini, mereka akhirnya melihat yang namanya cinta itu udah nggak utuh gitu loh. Udah apa ya? Udah bopeng, bukan hal yang menyenangkan. Iya, bukan utuh gitu kayak. Kalau kita kan lihat Disney story kayak man and woman hidup bahagia selamanya, oke itulah pernikahan gitu. Tapi ketika ternyata kok pernikahan bisa bercerai ya, pernikahan bisa berpisah ya, ternyata cinta nggak seindah itu gitu. Betul. Akhirnya anak ini melihat cinta sebagai sesuatu yang apa sih gitu. Dan apakah hal ini akan mempengaruhi bagaimana dia memilih pasangan di kemudian hari, atau bahkan mempengaruhi bagaimana dia ini menjalankan hubungan dengan orang lain? Oke. Pasti terpengaruh gitu. Pasti ya. Pasti. Karena yang tadinya secara ideal dia berpikir hubungan pernikahan itu selamanya harmonis dan ideal gitu ya, yang rukun, akur, saling mendukung, ternyata bisa juga nih ada yang nggak seperti itu gitu ya. Kalau terpengaruh pasti bahkan bisa ada rasa takut akan keintiman gitu ya, atau takut akan cinta, justru nggak mau tuh ngerasain cinta karena cinta itu nggak seindah itu gitu. Ada juga yang bahkan jadinya merasa insecure dengan dirinya, apakah saya bisa bahagia, apakah saya bisa seperti di film Disney yang terus-terusan bahagia menemukan pangerannya gitu ya. Ini pasti akan merubah mindset dan merubah harapan idealnya setiap anak yang dari korban bercerai gitu. Jadi itu harus disadari sih memang ya gitu, dan itu pasti akan terjadi. Apalagi kalau efeknya gini, kalau orang tuanya cuma bercerai, terus dia akhirnya takut takut akan keintiman. Saya kalau mau membangun hubungan dengan orang takut gagal misalnya gitu. Tapi ada lagi kalau misalnya takut ditolak, karena dia ngerasa penolakan terhadap dirinya ketika orang tuanya bercerai. Kamu sama mama aja, kamu sama papa aja. Iya. Nah, jadinya dia takut akan penolakan. Nah, ini juga efeknya bukan ke hubungan pasangan, tapi hubungan manapun. Ketika dia mau dekat sama orang secara temen dekat, tapi saya takut kalau dia tolak, dia nggak mau temenin saya. Gitu. Jadi untuk jangankan sampai hubungan pasangan, membangun hubungan interpersonal aja takut dengan siapapun kayak gitu. Ini pasti akan terpengaruh sih. Gitu. Lalu kalau misalnya memang orang tuaku get divorce gitu, tapi aku ini kepingin nih gitu, kepingin punya hubungan dengan pasangan yang nggak seperti mama papa gitu. Kami ingin hidup bahagia, kami ingin lebih dewasa, kami ingin belajar dari kesalahan mama papa. Nah, ada nggak sih harapan itu sebenarnya? Pasti sebenarnya untuk menemukan the right person bisa gitu ya. Enggak kalau dilihat realistisnya aja, enggak semua pasangan bercerai. Ada kok yang harmonis gitu ya. Bener. Enggak semua orang itu sama. Enggak semua orang seperti papa saya, enggak semua orang seperti mama saya. Itu harus disadari. Dan perlu dilihat sebenarnya pernikahan orang tuanya kenapa sampai bercerai.
apakah ini memang kesalahan dari awal, maksudnya yang tidak terbuka, tidak adanya kesepakatan, dipaksakan pernikahannya seperti itu ya, atau enggak ya dijodohkan juga itu bisa jadi salah satu penyebab gitu ya. Dijodohkan. Karena Oke. kan kalau dijodohkan itu kan belum kita nggak melihat apakah ada kecocokan atau enggak. Oh. Enggak, kita yang screening, Iya, iya, kita yang iya. memilih, tapi ini dipilihkan, misalnya gitu ya. Nah, jadi kita harus lihat juga kasus orang tua kita tuh bagaimana, seperti apa gitu. Jangan mengeneralisasi semua pasangan akhirnya akan bercerai, semua pasangan pasti nggak bahagia gitu. Pasti susah, ada susahnya, ada nggak senengnya. Tapi kan untuk nggak bahagia ini enggak gitu ya. Ya contohnya orang tua kita yang harmonis nggak bercerai lah ya. Pernah, masa nggak pernah sih berantem? Pasti ada dong. Masa nggak pernah beda pendapat? Pasti ada dong. Tapi bagaimana mereka akhirnya melewati itu, menangani itu, gitu sih. Wow, itu bagus banget. Maksudnya aku kebuka juga pikirannya waktu Kak Mariska bilang kita harus lihat bahwa yang berhasil itu juga banyak loh gitu. Instead of kita ngelihat keluargaku hancur, papa mamaku bercerai gitu, terus nggak punya harapan lagi tentang hubungan apa. Mending kita coba lihat keluar dan lihat kalau ada kok pernikahan yang berhasil gitu, dan selama ada yang berhasil gitu berarti hubungan kamu ini juga berpotensi untuk berhasil dan nggak sama-sama papa. Mungkin ini ya lebih ke personal choice akhirnya, gimana kayak kita ini akhirnya memutuskan untuk nggak yang begini papa mama yang jelek-jelek aku nggak mau ambil, tapi yang bagus aku ambil gitu. Dari orang ini yang bagus apa ya, oh kayak gitu ternyata cara menjadi istri yang baik, oh kayak gitu cara menjadi suami yang baik, itu yang diambil kali ya. Betul. Yang buruk-buruk jangan diambil. Betul. Jadi menjadikan pelajaran pengalaman masa lalu, pengalaman orang tua juga. Gitu. Pastinya akan lebih selektif, pasti gitu ya. Akan mencari sosok ideal yang lebih lagi, pasti gitu ya. Tapi itu nggak apa-apa. Cuman ya akhirnya jangan kita terpaku dengan masa lalu. Untuk semuanya menggeneralisasi nggak ada yang bahagia, jangan. Tapi yang nggak bahagia itu kan pasti ada penyebabnya. Penyebab itu kita pelajari untuk mencegah terjadinya di masa depan perceraian ini, kegagalan ini gitu. Wow, bagus banget. Oke, trauma masa lalu, masalah yang di masa lalu tidak semua ternyata bisa membuat kita seperti itu atau buruk seperti masa lalu itu, tapi kita bisa belajar, kita semua punya pilihan untuk menjadi lebih baik ya. Betul. Oke, itu bagus banget. Tapi aku tadi kepo sama masalah ini. Kak Mariska bilang dijodohkan gitu. Tapi ada beberapa hubungan yang bukan dijodohkan tapi malah susah mendapatkan restu. Oke. Ini aku percaya karena ada banyak banget yang ngalamin juga ya. Kalau tadi kan ngomong perceraian orang yang sudah dalam pernikahan gitu. Sekarang untuk orang-orang yang belum menikah kali, tapi susah banget mendapatkan restu dari orang tua. Nah, gimana sih caranya untuk pasangan-pasangan ini itu bisa melewati masa-masa susah itu, mendapatkan restu orang tua? Gimana caranya? Dukungan apa yang harus saling kita bagikan gitu? Oke, mungkin yang pertama sebagai anak merasa kenapa orang tua saya nggak dukung saya gitu ya. Kita harus sadari diri kita dulu, apa yang orang tua berikan, sarankan, nasihati itu demi kebaikan kita, bukan karena mereka benci kita tapi mereka sayang kita gitu. Jadi di balik itu pasti ada pertimbangan dari orang tua kenapa tidak merestui. Nah, jadi kalau tidak direstui coba dengarkan dulu apa pandangan dari orang tua gitu ya. Coba didengerin dulu dari orang tua tuh maksudnya kenapa sih nggak boleh, apa pertimbangan apa aja gitu. Nah, kalau misalnya udah kita tahu, kita bisa bicarakan dong. Berarti kalau mama saya memandang mungkin takut, paling umum lah ya soal status sosial ekonomi yang berbeda misalnya ya. Nah, pasti kan kalau misalnya status sosial ekonomi yang calon pasangannya lebih rendah, orang tua takut anaknya nggak bisa bahagia, tidak hidup bercukupan. Sedangkan sama saya, kamu bercukupan gitu kan. Nanti kamu mau beli apa susah, mau ini susah, sedangkan kamu sama saya aja bisa
mau beli apa aja boleh misalnya gitu. Nah, kalau kayak gitu kan, kalau kita tahu dari sisi orang tua, kita tahu dong apa yang kita harus bicarakan ke orang tua. Oh, oke. Namanya pernikahan itu memang harus berjuang, namanya hidup itu harus berjuang misalnya. Mungkin bisa disadarkan juga, papa mama dulu nggak langsung tiba-tiba berkecukupan kan, pasti berjuang bersama-sama gitu. Dibandingkan kalau saya dapat yang lebih tinggi malah satu sosial ekonominya, nanti saya bisa direndahkan bahkan misalnya gitu. Jadi ada pertimbangan pribadi, kita sampaikan juga ke orang tua. Nah, selain itu juga kita harus jadi jembatan antara orang tua dengan calon pasangan. Siapa tahu orang tua memang belum kenal gitu kan. Ya emang misalnya status sosial ekonominya lebih rendah, tapi orang tua nggak tahu nih kalau misalnya kepribadiannya tuh mau bertanggung jawab, berjuang keras, kerja keras, dia mau punya mimpi, dia punya cita-cita yang besar misalnya gitu ya. Nah, orang tua kan nggak melihat itu karena belum kenal. Jadi kita kenalin, kita jadi jembatan gitu ya. Buat momen-momen kesempatan untuk berlibur bersama, jalan-jalan bersama gitu ya, atau ada acara keluarga, acara Natal, acara Lebaran kayak gitu ya. Nah, dipertemukan gitu kan. Siapa tahu kan orang juga bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi emang karena nggak kenal, belum tahu orangnya seperti apa, ya nggak tahu gitu. Jadi menilai di awal gitu. Nah, selain udah dikenalin nih gitu ya, ternyata tetap nggak setuju gitu. Nah, balik lagi ke dirimu. Apakah kamu mau tetap bersama dengan dia? Dan kamu nggak setuju dengan alasan orang tua. Kalau kamu mau tetap dengan sama dia, ya sudah, go ahead gitu kan. Jalani pilihanmu sendiri gitu ya. Tapi jangan berharap kalau orang tua nggak akan membackup kamu ketika terjadi permasalahan nantinya gitu. Jadi ibaratnya kita bertanggung jawab atas pilihan kita sendiri. Untuk menghindari masalah di depan, kita butuh buat batasan dan juga taktik untuk konflik-konflik ke depan gitu ya. Kalau dari awal nggak direstuin kan pasti kalau kita tetap jalan maju akan ada masalah di belakangnya. Nah, sebelum ada masalah itu kita cari dulu caranya gimana kalau misalnya sampai nanti punya anak gitu ya. Terus orang tua ngerasa oke, nggak setuju dengan pasangannya, tapi saya mau cucunya, misalnya gitu ya. Kan banyak tuh kejadian juga kayak gitu. Nah, sedangkan pasangan kita ngerasa, lah, ya kamu nggak suka sama saya, nggak usah sama anak saya, misalnya gitu ya. Nah, jadi itu harus dipikirkan ke depannya, penanganannya seperti apa. Apa yang harus dilakukan untuk nggak jadi konflik, gitu. Buat batasan juga. Misalnya, oke, mama nggak setuju, mama papa nggak setuju, saya akan tetap menikah. Tapi nanti ketika menikah saya tetap anaknya papa mama, tapi saya pasangannya si ini gitu ya. Ketika kita kumpul, tolong jangan lagi bahas mengenai ketidaksetujuan mama papa, kebencian mama papa, karena tolong hargai ini pasangan saya gitu. Saya juga akan melakukan hal yang sama ke pasangan saya untuk tetap menghargai orang tua saya. Nggak boleh melarang saya untuk nggak menemui orang tua saya misalnya gitu. Jadi buat batasan yang jelas antara orang tua dengan pasangan juga, gitu sih. Oke. Tadi aku satu yang aku suka adalah menjadi jembatan buat antara pasangan kita dengan orang tua, gitu. Ini hal-hal yang sering kali miss aku lihat juga dalam masyarakat gitu. Dan beberapa teman aku juga susah banget jadi jembatan yang baik gitu. Malah kadang nggak tahu ya sengaja apa enggak gitu. Kadang malah bilang iya emang gitu tuh. Pacar aku emang gitu tuh orangnya gitu, tambah kelihatan jelek, tambah menyusahkan hubungan kalian sendiri gitu. Tapi juga tadi digarisbawahi juga bahwa ketika orang tua tidak menyetujui, ada pertimbangan-pertimbangan yang harus kita dengarkan juga. Siapa tahu itu membuka mata kita akan sesuatu kali ya yang kita nggak bisa lihat gitu. Betul. Bener-bener. Oke. Anyway, masih dalam ranah orang yang belum menikah tapi kesulitan dengan orang tua atau mertua. Ini kenapa ngomongnya jadi mertua ya? Oke, anyway, ketika kita mau menikah, ini belum punya rumah nih misalnya, lalu kita berpikiran untuk oke, kalau gitu tinggal di rumah orang tua dulu kali ya, atau mertua gitu. Nah,
Tapi masalahnya adalah ada sebuah mitos, aku nggak tahu mitos apa fakta gitu, bahwa kalau misalnya dalam satu rumah itu ada 2 kepala keluarga, itu susah sekali gitu. Rumah itu untuk harmonis. Misalnya mama papa itu kan kepala keluarganya berarti papa gitu. Terus dalam pernikahan kita ada suami kepala keluarga. Istri pun juga akan kesulitan kan, satunya istrinya maunya gini, satu istrinya mau gini, pasti ada konflik gitu. Nah, tapi gimana ya? Ini harus menikah nih, misalnya harus menikah tapi nggak punya rumah, Mas Ian. Apa solusi terbaik untuk hal ini? Oke, memang kalau menikah itu idealnya punya rumah sendiri, ya kan? Namanya membangun rumah tangga, berarti kan mempunyai rumah yang dibangun untuk berdua, gitu ya. Itu idealnya memang, karena ketika kita membangun rumah tangga itu kan ada tadi perubahan yang terjadi. Kita perlu beradaptasi menjadi istri, beradaptasi menjadi suami. Ada tanggung jawab baru yang diterima. Itu kan butuh usaha ya, butuh usaha mental juga gitu ya. Dan nggak selamanya adaptasi itu mudah gitu ya. Dan apalagi perbedaan kebiasaan. Ini juga kan harus kita menerima kebiasaan suami yang ternyata kita baru tahu ketika menikah. Begitupun suami baru tahu kebiasaan istrinya gitu. Akhirnya harus diterima gitu ya. Karena sudah satu rumah lah ya, tinggal bersama. Nah, ini kan kalau misalnya tinggal di rumah orang tua atau mertua gitu ya, adaptasinya double. Udah jadi istri, jadi menantu. Nah, udah gitu kalau di rumah sendiri kan kepala keluarga itu bebas mau ngapain gitu ya. Suami maksudnya mau buat aturan-aturan, atau suami istri mau buat aturan ke anaknya itu tanpa intervensi orang lain. Tapi kalau satu rumah dengan mertua, dengan orang tua gitu ya, itu kan pasti ada intervensi mengenai peraturan, apa yang harus dilakukan dengan anak gitu ya. Akhirnya nggak konsisten. Nah, akhirnya terjadilah konflik-konflik kayak gitu. Kalau idealnya pasti harusnya serumah ya gitu ya, karena menghindari konflik antar keluarga, dan juga ya biar kita beradaptasinya lebih enak, mau ngapain juga kita siap. Dan ini lebih ke intimacy, privacy, dan juga batasan sih gitu ya. Intimacy, privacy, batasan. Ya, kalau kita punya rumah sendiri kan lebih bisa lebih intim. Ibaratnya kita lebih fokus dengan suami, lebih fokus dengan istri untuk membangun hubungan baru, ya kan, membangun hubungan rumah tangga itu. Kalau ada mertua dan orang tua, harus urus orang tua, harus urus mertua, harus nemenin ngomong gitu ya, harus siap diajak cerita. Nah, ini kan berkurang waktunya dengan suami yang tadinya pas pacaran mah nggak serumah, jarang ketemu gitu kan mau membangun lebih keintiman dong, namanya udah jadi satu keluarga gitu. Pasti ini terganggu untuk membangun keintiman itu nggak seintim yang berdua, yang satu rumah berdua. Gitu. Terus privacy pastilah ya gitu ya, yang namanya menantu dengan mertua tuh nggak bisa dengan anak sama orang tua. Ibaratnya kalau anak dengan orang tua, buluk-buluknya juga udah tahu ya. Maksudnya semua rahasia kita juga orang tua tahu gitu kan. Nah, tapi kan mertua nggak gitu. Apalagi ini kalau privacy berhubungan dengan pernikahan, yang harusnya berdua doang tahu nih, berantemnya berdua doang nih, bocor karena satu rumah, orang tua tahu, mertua tahu. Akhirnya mertua dan orang tua intervensi lagi. Mengenai konflik kita berdua, yang tadinya masalahnya bisa diselesaikan berdua nih, jadi berefek dua keluarga kayak gitu. Dan ya. pasti berpihak ya. Betul, pasti dong ya. Yang namanya orang tua kan pasti seburuk-buruknya anak pasti itu tetap anaknya gitu ya. Gitu. Jadi privacy juga ini terkait ya, sex life juga pasti terganggu gitu ya. Yang ibaratnya nih kalau misalnya pasangan, kemarin kan juga udah sempat dibahas di podcast sebelumnya tentang seks, harapan, ekspektasi. Yang tadinya suami punya ekspektasi bisa melakukan hubungan seks di mana aja, tapi karena ada mertua jadinya ya nggak bisa misalnya gitu ya, harus di kamar, bahkan nggak boleh berisik gitu. Jadi kan pasti terganggu.
ekspektasinya untuk berumah tangga juga jadinya harus diturunin atau nggak bisa tercapai kayak gitu. Nama tadi batasannya, yang batasannya kalau misalnya saya punya rumah sendiri, saya mau ngapain juga bebas. Ini harus punya batasan. Bahkan kita udah bagus pun dianggapnya nggak bagus. Contoh soal membersihkan rumah gitu ya. Menurut saya udah bersih, tapi menurut orang tua atau menurut mertua itu belum bersih. Nah, itu kan batasannya beda, standarnya beda. Nah, itu akan jadi masalah juga. Jadi kenapa lebih baik berdua? Ya, itulah karena yang tadi. Tapi balik lagi, ini nggak selamanya tinggal sama mertua atau orang tua itu buruk ya. Ada beberapa hal yang juga harus dipertimbangkan gitu. Biasanya terkait ekonomi gitu ya. Misalnya belum cukup uang nih untuk membangun rumah, untuk membeli rumah gitu. Nah, nggak apa-apa. Oke, lagi nyicil rumah misalnya gitu ya, tinggal sama orang tua dulu. Ya nggak apa-apa, kesepakatan. Tapi balik lagi, kalau tinggal sama mertua harus jelas banget batasannya. Biar nggak jadi konflik. Yang sama tadi sih kayak yang nggak disetujuin itu ya, taktik untuk konflik ke depan. Kita harus mikirin, harus antisipasi masalah ke depan yang akan terjadi kayak gitu. Tapi nggak selamanya buruk kok tinggal sama orang tua sama mertua ya gitu ya. Kalau tujuannya untuk nabung rumah misalnya, ya nggak apa-apa, itu berarti jalan yang terbaik kayak gitu. Balik lagi semua harus dikomunikasikan ya. Betul. Baik dengan pasangan, baik dengan mertua atau orang tua kita, harus dikomunikasikan dengan baik. Betul. Gitu, dan jelas. Betul. Gitu. Ya apalagi oke lah kalau bukan soal ekonomi ya, misalnya orang tuanya sakit gitu kan, ya masa kita tega gitu kan, maksudnya pisah rumah misalnya gitu. Ya atau enggak ya udah oke, nggak mau pisah rumah, bisa kan maksudnya dibikin satu rumah itu punya area kami dan area orang tua atau mertua gitu. Jadi balik lagi, didiskusikan, dikomunikasikan, dan bikin kesepakatannya gitu sih. Oke, itu bagus banget itu. Apalagi tadi bilang perbedaan pendapat tentang sesuatu itu pasti ngaruh banget. Jadi kayak kalau yang sekarang mungkin relate-nya adalah kalau anak cewek kan udah bisa masak nih. Betul. Terus mertuanya tuh jago banget masaknya. Tapi istri anaknya nih kayak masak Indomie aja syukur gitu ya. Indomie gak gosong aja luar biasa gitu. Ya, ini harus dibicarakan, harus diomongin toleransinya di mana. Harus dari mertuanya kali ya, menumbuhkan empati kepada menantunya yang baru belajar masak kali gitu ya. Dan menantunya juga harus punya niatan untuk oke, aku sama mertua dan mertua punya ekspektasi seperti ini, so I have to learn maybe untuk masak yang simpel-simpel aja kali ya, tempe goreng, tahu goreng gitu ya. Betul. Ayam goreng di bumbu enak gitu aja kan udah luar biasa ya gitu. Yang pasti keduanya harus saling berkomunikasi dan saling berusaha untuk menjadi lebih baik gitu ya, berarti. Sepakat juga sih. Sepakat, bener, bagus banget Kak Mariska. Gitu. Tapi aku ada satu lagi nih yang kepo nih. Oke. tentang sosioekonomi kan. Ada beberapa kasus yang aku temukan. Jadi I have a boyfriend dan dia ini kerjanya event gitu di Bali. Dan beberapa kali kan menangani pasangan-pasangan kan yang mau menikah karena wedding organizer juga gitu. Nah, ada beberapa kasus mungkin 2 atau 3 kali kayak aku dengar cerita dari dia bahwa ini pasangan gagal menikah nih. Jadi udah DP semua sudah bayar, tinggal pelunasan yang kayak pelunasannya tuh 50%, jadi setengah udah lunas. Dan di Bali kayak itu kan mahal banget ya nikah di sana. Misalnya udah kebayar misalnya harga totalnya 400 atau 500 juta, berarti kan ini 250 juta sudah dibayarkan gitu, dan mereka gagal nikah ini nggak bisa balik gitu. Yang aku mau tanyakan di sini, ini adalah semuanya masalah ekonomi kan. Jadi keluarga yang sering itu adalah keluarga yang cewek ini lebih tinggi derajat ekonominya daripada si lakinya gitu. Dan akhirnya keluarga si ceweknya ini merasa kayak loh kita kan sudah bayar semua gitu. Atau ada juga kejadian yang sosioekonominya si cowok ini terlampau tinggi, jadi beda banget sama yang cewek. Akhirnya ketika di hari pernikahan itu yang keluarga si cewek ini merasa nggak dihargai, yang cowok yang ngerasa gue udah bayar semuanya ini ya, lo harus nurut sama apa yang gue mau gitu untuk pernikahan ini gitu. Dan akhirnya karena nggak menemukan titik tengah, mereka nggak jadi menikah deh gitu. Udah deh batal aja gitu. Nah, yang aku mau tanyakan di sini adalah
apakah eh, selalu begitu? Jadi kayak ketika sosioekonomi kita terlampau jauh dengan pasangan, apakah itu akan menimbulkan sebuah masalah gitu loh dalam khususnya pernikahan ya? Oke. Ini kalau terjadi ya kesenjangan pasti akan jadi masalah gitu ya. Tapi kan balik lagi, masalah itu bisa akhirnya berakhir baik, bisa berakhir buruk. Bagaimana cara kita melewatinya Iya. gitu ya. Nah, biasanya ini gak ada keterbukaan dari awal gitu ya. Jadi pas baru mau nikah baru ketahuan nih. Wah, ternyata pas nikah baru ketahuan orang tuanya nuntut saya untuk misalnya minta mahar gitu ya, sejumlah sekian gitu. Kalau nggak mau nikah misalnya gitu kan, ada juga kasusnya gitu ya. Atau enggak ternyata pas mau nikah baru ketahuan punya hutang misalnya gitu ya. Waduh, nggak terima. Nah, ini dasarnya apa? Ketidakterbukaan di awal hubungan gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dari awal sudah tahu status ekonomi sosialnya seperti apa, keadaan keluarga seperti apa gitu ya, kan kita bisa berpikir sebelum kita memasuki ke jenjang yang lebih serius gitu kan. Oh, oke, apakah saya bisa menerima kekurangannya pasangan? Apakah oke kalau lebih gitu ya, apa ya efeknya? Mungkin apakah nanti saya akan direndahkan oleh keluarganya misalnya gitu. Nah, kita harus antisipasi, balik lagi, antisipasi masalah ke depan. Kalau nggak ada keterbukaan, kita kan nggak bisa antisipasi ini semua kan ya. Iya. Jadinya akhirnya ketika dihadapkan cenderung lebih impulsif atau enggak cenderung berdasarkan emosi aja tanpa adanya perencanaan dan logika misalnya gitu. Akhirnya ya udah batal misalnya gitu. Iya. Tapi kalau dari awal sudah tahu akan seperti ini dengan kesenjangan seperti ini, pasti kan udah punya plan-plan untuk mengatasi kalau misalnya tiba-tiba gini gimana ya misalnya. Oh, atau enggak mahar. Ya udah kita sepakatin dulu maunya seberapa gitu kan. Nanti nah, selain sepakat juga harus batasannya ini loh. Jangan nanti udah sepakat tau-taunya minta di hari H lebih besar gitu lah, kan udah disepakatin sebelumnya gitu. Jadi untuk memulai hubungan pasti perlu keterbukaan ini. Selain keterbukaan, toleransinya. Apakah saya bisa toleransi ya kekurangannya dia gitu. Kalau kelebihan kita pasti bisa nerima kan ya. Of course. Kalau kekurangan kan belum tentu gitu Iya, ya. benar. Dia lebih dipikirin apakah kekurangan ini kita bisa terima sampai seumur hidup. Iya. Gitu. Apakah kita bisa toleransi untuk kekurangan ini? Kalau dirasa kita nggak bisa, lebih baik jangan. Dipaksakan nantinya. Bukan iya jadi menikah, kalau jadi menikah nanti jadi masalah perceraian, kan lebih parah ya. Iya, Gitu ya. Jadi kompleks kayak yang pertama tadi kita bicarakan ya. betul. Jadi lebih baik dari awal. Kalau misalnya udah nggak bisa nerima, kita berpikir wah untuk seumur hidup kayak sulit untuk kita jalanin, lebih baik jangan. Nanti juga korbannya ke anak kalau enggak gitu. Iya, ini way more complicated ketika udah menikah. Mending kuncinya tadi seperti Kak Mariska bilang adalah keterbukaan di awal hubungan itu ya. Jadi kalau Betul. misalnya baru pertama kali pacaran dan udah mau memulai hubungan serius, mending udah buka-bukaan aja di awal nih, keluarga aku nih kayak gini. Kamu gimana gitu. Betul. Jadi lebih biar tahu satu sama lain harus berhubungan seperti apa, harus gimana ke depan. Plus kayak gitu, udah bisa berpikir apakah saya bisa menerima kekurangannya ya gitu. Kalau nggak bisa terima ya lebih baik jangan. Karena mungkin gini, banyak orang berpikir nanti bisa berubah. Banyak banget kan ya. Nanti nikah berubah, yang tadinya cuek, enggak kali nanti dia lebih perhatian, kan belum nikah gitu ya. Terus egois misalnya gitu ya, enggak kali nanti pas nikah dia udah bisa karena dia sayang sama saya, udah bisa lebih mikirin saya, apalagi nanti ada anak, udah jadi lebih nggak egois kali ya, misalnya gitu. Atau enggak yang tadi boros misalnya gitu kan, enggak, itu nanti pas nikah dia bisa lebih mikir nih, wah kebutuhannya banyak, jadi lebih gak boros. Ya, jangan pernah berpikir seperti itu ya, gitu ya. Jadi lebih baik, apakah kita bisa nerima keborosannya dia? Apakah kita bisa nerima keegoisannya dia? Kalau nggak bisa, cari orang yang kekurangannya kita bisa terima, gitu. Karena kalau untuk orang berubah, namanya tabiat, karakter, dan kepribadian itu butuh waktu dan proses, dan itu butuh kemauan dari diri sendiri, bukan karena orang lain,
bukan karena siapapun tapi karena dirinya sendiri. Jadi kalau kita yang nuntut, pasangan yang nuntut untuk berubah, dirinya nggak mau berubah, nggak mungkin berubah gitu. Jadi jangan berpikir, berekspektasi pasangan kita akan berubah setelah menikah. No. Gitu. Itu bagus banget karena banyak orang yang berekspektasi seperti itu kan. Betul. Nanti kalau menikah dia berubah kok. Dia akan belanjanya nggak akan sebanyak sekarang kok. Kan kalau udah menikah lebih ini ya, lebih dewasa ya, pengeluarannya lebih jelas gitu. Ternyata menikah lebih boros lagi. Nah, bisa jadi kayak gitu. Jadi ya cari aja kekurangannya yang bisa kita terima, maupun seumur hidup maupun lebih parah misalnya gitu ya. Ya contohnya aku nggak bisa sama pasangan yang egois. Ya udah jangan sama yang egois gitu. Tapi kekurangan misalnya ada laki-laki, kekurangannya itu dia pasif misalnya gitu ya. Maksudnya nggak inisiatif. Tapi saya nggak apa-apa kayak gitu karena saya memang orangnya yang inisiatif gitu kan. Nah, jadi ketika menikah, wah ternyata lebih cuek nih, lebih pasif. Saya sudah bilang nggak apa-apa, saya nggak masalah dengan hal itu, dan ya memang saya lebih suka malah gitu ya, saya karena lebih suka yang ngomong misalnya gitu, nah nggak apa-apa gitu. Jadi dipikirkan kalau ternyata makin parah, perubahannya makin memburuk gitu ya, apakah masih tetap bisa menerima gitu sih. Itu bagus banget. Jadi awal usahakan dikomunikasikan dulu, dibicarakan. Tapi kalau misalnya udah notok nih, ternyata dia memang nggak bisa berubah, emang orangnya seperti itu gitu. Yang harus ditumbuhkan adalah toleransinya kita ya. Tapi Betul. kalau memang udah nggak bisa, ya sudah jangan dipaksakan. Betul, masih banyak orang lain yang bisa kita terima kok. Wah, iya. Iya kan setiap Iya. orang berbeda-beda gitu. Tapi ini cinta banget nih posisinya. Waduh. saking kenapa sifatnya begitu ya? Tapi gue cinta banget sama orangnya. Itu gimana itu? Waduh, kalau cinta banget, dipikirin lebih, ya itu kan main emosi ya. Iya. Tapi cobalah pakai logika gitu ya. Cinta itu bisa hilang nantinya. Kalau kita mendasari dari cinta yang bergairah ya kan, cinta ada 3 nih, keintiman, komitmen, dan gairah. Kalau cintanya gairah doang, gairah itu bisa hilang loh ketika pernikahan. Coba tanya ke orang-orang yang sudah menikah 20 tahun. Masihkah butterfly in your stomach? Kayaknya udah enggak gitu ya. Masih nggak sih kalau misalnya jauh-jauhan tuh kangen-kangen? Banyak kan kayak ya udah lu mau pergilah gitu ya. Ya mungkin akan sebulan atau seminggu kemudian kangen sih gitu ya. Tapi kan lebih nggak kayak pacaran gitu ya, lebih yang kayak aduh maunya tiap hari ketemu misalnya gitu, enggak gitu. Nah jadi lebih mikirin lagi, apakah pengen mengandalkan gairah itu yang akan berkurang nantinya atau akan hilang, tapi efeknya seumur hidup loh, bahkan bisa efek ke orang lain, ke keluarga. Kalau perceraian itu kan bukan anak, keluarga kita juga terpengaruh gitu ya. Jati diri kita juga akan lebih berubah, pandangan diri kita juga terpengaruh. Yang tadinya saya istri jadi janda gitu ya, jadi duda, itu kan stigma orang juga mempengaruhi pastinya gitu. Jadi daripada dipaksakan karena cinta, ya coba tolong dipikirkan lagi efek ke depannya gitu sih. Oke. Wow, itu bagus banget Kak Mariska. Aku percaya bahwa hari ini yang belajar bukan cuman segelintir orang aja, tapi tadi kita bahas sudah dari orang yang dalam pernikahan, tentang bercerai, ada juga persiapannya sekarang ketika mau menikah, itu apa aja yang harus kita hindari, apa yang harus kita lakukan untuk kita membangun keluarga yang harmonis gitu, keluarga yang bisa berkomitmen gitu. Karena kalau misalnya yang terakhir ini kita bahas tidak dilakukan, nanti efeknya bisa yang pertama tadi kita bahas gitu. Betul. Ke perceraian gitu. Makanya persiapannya harus matang. Betul. Nah, sebelum ini berakhir, berakhir. Sebenarnya masih mau bahas banyak hal gitu, tapi karena durasinya juga tidak memungkinkan untuk kita bahas semuanya tentang pernikahan, kita rangkumkan dalam satu podcast ini aja. Cuman kalau misalnya kalian punya pertanyaan lain seputar pernikahan, kalian punya sebuah isu masalah apa, kalian bisa cari Kak Mariska di Bicarakan ID. Kalian bisa curhat langsung sama Kak Mariska dan temukan solusi di sana bersama pasanganmu gitu. Dan Kak Mariska, sebelum kita berakhir, ada nggak sepatah dua kata yang kakak mau sampaikan kepada orang-orang yang nonton hari ini? Bisa disampaikan. Oke. Yang ingin menikah kali ya. Oke, yang ingin menikah ya. Oke, untuk kalian yang lagi masa untuk pengen menikah gitu ya, akan menikah gitu ya,
coba terbuka dengan pasangan, pertimbangkan dari A sampai Z-nya gitu ya, dan coba untuk membuat antisipasi konflik ke depan gitu ya. Tapi masalah apapun itu pasti bisa dilewatin asalkan didiskusikan dan disepakati gitu sih. Oke, dan yang terakhir untuk orang-orang yang di dalam pernikahan Mhm. tapi yang hendak yang sudah Lagi konflik nih. Iya, konflik nih udah kayak aduh cerai nggak ya gitu. Oke, kalau untuk pasangan menikah nih yang lagi menghadapi masalah gitu ya, seperti yang tadi saya bicarakan, masalah itu pasti ada cara untuk mengatasi dan melewatinya gitu ya. Dicari, didiskusikan gitu ya, dan disepakati lagi. Kalau memang nggak ketemu win-win solutionnya, jangan segan untuk cari bantuan profesional gitu sih. Wow, bagus banget Kak Mariska apa yang kita bicarakan hari ini. Terima kasih buat ilmunya, terima kasih buat semua yang sudah disampaikan tadi, itu membantu banyak orang of course gitu. Dan aku berharap Kak Mariska gak kapok-kapok untuk bikin konten sama kita. Dan sukses apa yang Kak Mariska kerjakan di Bicarakan ID. Terima kasih Kak Mariska. Terima kasih juga. Terima kasih. Dan begitu saja teman-teman untuk topik hari ini tentang pernikahan. Jangan lupa untuk selalu engage with us dengan cara like, subscribe, share kepada teman-teman kalian yang membutuhkan gitu. Dan kita pastikan semua podcast kita tuh pasti berbobot, pasti memberikan jawaban buat kalian. So, begitu saja. Terima kasih Kak Mariska. Bye semua.